Ya oke, Reza Gladys salah perhitungan katanya gitu ya. Skincare-nya tetap nggak laku meski nih kita masuk bumi katanya gitu. Waduh. Ya, kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys akan menjadi catatan sejarah. Penegak hukum tegak lurus atau tidak katanya gitu. Coba. Terkait dengan persoalan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi terdakwa sehingga ditahan. Anda lihat pada persidangan pada hari Kamis. Anda lihat nanti kalimat-kalimat pada saat pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa yang pertama kali mencari seseorang yang bernama Ismail Marzuki, apa kepentingannya dan sebagainya. Itu nanti akan kita kupas secara lengkap dan tuntas di dalam proses pemeriksaan pada hari Kamis. Ikuti persidangan ini, saya minta teman-teman semua datang mengikuti, bila perlu di live, supaya menjadi catatan sejarah di dalam proses penegakan hukum, supaya ini menjadi memori bahwa proses penegakan hukum harus tegak lurus tanpa ada yang boleh dibengkokkan ataupun diapakan. Tegak lurus semuanya, biar semuanya transparan. Karena dalam proses perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Ya, kita tunggu update-annya seperti apa, bahwa nanti pada tanggal 24 ya, pada hari Kamis itu pertemuan antara Nikita Mirzani dan juga dokter atau juga Ibu Reza Gladys ya gitu. Jadi DRG akan menjadi saksi dalam kasus Nikita Mirzani ini, bahwa ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari awal ya, pertemuan dari mereka, bahwa nanti ada sebuah pertanyaan-pertanyaan krusial tentunya ya dari hakim sendiri gitu ya. Apa dan bagaimana nih ceritanya dari awal gitu. Kita tunggu nanti seperti apa hasilnya. Gak sabar sih. Ya, katanya ada sebuah dugaan yang dilontarkan oleh Ibu FS kepada NM, bahwa katanya NM itu beralibi ya gitu. Sosial medianya selama ini memang kan seolah-olah aktif tapi dimanage oleh admin gitu, bahwa katanya Bu FS ini punya seseorang yang ada di dalam dan memantau kegiatan dari NM katanya selama ada di rutan gitu, bahwa katanya dugaannya Nikita Mirzani ini sebenarnya memegang sosial medianya langsung, namun seolah-olah itu dimanage oleh admin gitu. Apakah itu benar gitu ya? Coba kita baca caption ini nih dari Viti ini. Lah, itu kepala rutan nggak pilih kasih. Buktinya ada tahanan yang bisa telepon ngadu-ngadu ke lo, Pit. Berarti kan adil katanya gitu ya. Ini ada sebuah komentar, lo dalang ya Nepos katanya gitu. Dibales nih sama Bu Fit ya, apa kata lo aja deh nih kata gitu. WKWK jangan emosi ya, panas ya gitu. Kau kan tahu gimana cara saya jadi dalang, kau tolol salah pilih dalang kata gitu. Waduh, makin panas aja ini. Kemudian juga ditimpalin oleh akun milik Doktif nih, dalangnya Nepos kata gitu. Kenapa sih kalian ini geng tikus amnesia semua kata gitu. Ditimpalin lagi oleh Bu Fit, kok geng tikus yang masuk sel tikus, geng kalian sih katanya gitu. Mungkin di sel panas ya katanya itu, katanya gitu. Nepos baru main artis-artisan sebentar, artis napi emosi ya gitu. Apa nih, Samira sama artis napi selevel gitu ya, tingkat emosinya ya tinggi katanya gitu. Waduh, apa deh komentar netizen, mungkin dia tidak ada kerjaan kalau tidak senggol Niki katanya gitu. Apa Niki mau tidur selalu nonton horor, biasa ada takutnya, sekarang udah nggak takut lagi karena lebih horor cerita sindikat penghancur skincare katanya gitu. Inikah yang bikin Nepos tantrum kalau Nikmir dikira masih boleh main HP dan komplain ke rutan Pondok Bambu katanya gitu, padahal itu admin Niki yang bales katanya gitu. Makin kesini makin kayak saling serang pribadi katanya gitu. Apa nih, bisa lihat
Ini juga Sarno di feed saya. Jadi zaman judul belum ada di dunia ini, saya juga punya bisnis katanya gitu ya. Ini VT yang sepertinya di up oleh Buffett ya, biar kecil tapi halal katanya gitu. Ini salah satunya. Tumpukan sertifikat ini aja sudah di tangan saya dari 2015-an. Nggak perlu saya jadikan loan pinjaman untuk buat perumahan. Makanya perumahan saya alhamdulillah lancar jualannya, uangnya halal. Maaf ya Neti, jadi sombong katanya gitu. Jadi kalau mau ngebuzzer itu harus cari tahu dulu. Jadi kelihatan tambah kayak orang putus asa si Sarno, dan nampak kelihatan panik bos buzzer karena gagal menumbangkan dunia skincare yang jadi andalan bisnisnya sebelum punya bisnis judul. Satu lagi, zaman geng kalian masih jualan skincare door to door, saya sudah di bisnis telekomunikasi dan perempuan satu-satunya di Indonesia yang ikut membangun menara telekomunikasi masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Sehingga sekarang kalian bisa jualan lancar karena sinyal bagus, katanya gitu. Oke. Kemudian datang juga dari Bu Heni Sagara nih ya, yang kemarin juga gembar-gemborkan bahwa DRO itu akan menjadi TSK pada hari Senin. Namun pada kenyataannya sampai hari apa nih? Sekarang Selasa ya, belum ada kabar bahwa DRO itu menjadi tersangka gitu. Yang bikin cukup aneh netizen, bagaimana Bu Heni Sagara ini itu bisa tahu bahwa DRO itu bakal menjadi TSK gitu. Bahkan polisi sendiri itu belum merilis hal itu gitu. Belum ada tanda-tanda atau kabar menunjukkan bahwa DRO itu akan menjadi TSK. Cukup menjadi aneh nih. Nih, sebuah VT ini itu cukup membuka mata juga mungkin ya. Bu Heni, dari kemarin gue nungguin DRO jadi TSK, kok anyep nggak ada kabar. Jangan bilang DRO mangkir kata gitu. Kok bisa ya kalian tahu DRO udah TSK? Emangnya Pok Lela udah rilis? Kencang amat orang dalamnya Bu, katanya gitu. Ya, ini ada sebuah berita konkret ya gitu. Ini legit ya, bahwa nanti DRG itu bakal jadi saksi di kasus NM dan Mail ya gitu. Nepos, Nenek Lampur, tuh udah dijawab ya. Udah dijawab meskipun sama adminnya Niki ya. Tuh, itu sudah dijawab tuh sama adminnya. Ya, adminnya juga pasti dikasih taunya dari tekniki, ya kan? Tuh udah dijawab. Kurang apa? Hah? Masih nggak mau ngaku kamu dalangnya? Kamu dalang dari ini semua, Nepos, Nenek Lampir, gitu. Terus ada lagi nih yang terbaru nih, David lihat si Begen mulai keluar-keluar pasti gara-gara omongannya Kimbel yang katanya bilang bisa membeli semua klinik adoptif. Ah, Kimbel, lu bayar dulu tuh utang ke Cici Koper 3 juta aja lu nggak sanggup, boro-boro mau bayar mau beli klinik adoptif. Gitu. Terus Begeng si pelongo ya, pantas aja kamu dibilang pelongo kan. Dokter sudah bilang nih, dokter bilang tuh, inget nggak kontennya dokter? Reza Gladys, pembohong dan penipu besar.